Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk Twin Flame ya, di bulan Mei 2020. Oke, sebelum reading ini aku mulai, aku mau warning ke kalian kalau energi Twin Flame ini sama ya, energinya kolektif ya. Jadi ada yang cocok dan tidak cocok dengan readingan aku. So, jangan baper dengan readingan aku ya kalau nggak cocok. Oke, lalu bisa juga readingan aku ini vice versa ya. Artinya energinya kebolak-balik. So, ambil aja yang resonate. Oke, aku mulai ya. Twin Flame Mei 2020. Yang paling ditunggu-tunggu ya. Kakak, kapan sih readingan Twin Flame? Banyak yang masuk chat ke aku. Aku selalu kalau reading itu di awal bulan, aku fokusin untuk reading zodiak dulu ya. Kan zodiak itu ada 12, banyak banget. Jadi aku fokusin ke zodiak dulu. Maaf ya tadi burem. Oke. Setelah reading zodiak udah selesai, baru aku reading pesan cinta sejati dan Twin Flame. Sisanya baru reading pilih kartu ya. Jadi harus dibagi-bagi. Oke. Twin Flame bulan Mei 2020. Aduh, maskulin ya, kangen ya sama feminim di sini. Maskulinnya kangen, ingat-ingat yang dulu terus. Pack of Swords. Kalau di sini aku baca energinya, maskulin sudah mulai berani ya. Di sini dia udah mulai berani itu dalam kondisinya itu niat ya, niat hati juga dan niat juga di energinya. Jadi itu dia niat untuk menghubungi kamu, ya. Karena apa? Ya meskipun dia sedang bersama orang lain yang bukan dengan kamu feminim, tapi maskulin di hatinya itu masih benar-benar mencintai kamu. Ya tahulah namanya twin flame. Twin flame itu energinya ya bagaimanapun kita bersama dengan orang lain, tetap aja balik-baliknya ke energi twin flame juga ya, karena ada suatu perasaan yang nggak bisa dihilangkan. Kalau energi twin flame itu kayaknya deep banget loh, bener-bener dalam, kayak gimana ya, tarikannya itu beda ya dengan soulmate, tarikannya itu beda. Makanya banyak orang yang nggak bisa melupakan twin flame dan agak susah buat move onnya ya. Itulah perjalanan twin flame. Jadi di sini maskulinnya masih terngiang-ngiang oleh kamu feminim ya, keinget-inget kamu. Makanya di sini kayak dia tuh sadar, aku masih bener-bener mencintai sang feminim ya. Dia sebenarnya juga nungguin kamu ya feminim, supaya kamu hubungin dia. Tapi dia sadar, dia kan selama ini yang berbuat salah, maskulin yang berbuat salah, yang sudah telah meninggalkan sang feminim. Akhirnya dia mikir kan, gak mungkin dong feminim hubungin aku lagi. Toh aku yang berbuat salah, aku yang nyakitin dia, aku yang ninggalin dia. Jadi gak mungkin feminim hubungin aku. Jadi di sini dia berniat, dia kangen sama kamu, dia menghubungi kamu ya. Dia coba cari tahu tentang keberadaan kamu, dan pas cari tahu tentang keberadaan kamu, dia ngeliat kok kamu kayak kelihatannya beda. Cielah, bedanya gimana kak? Beda, dia ngeliat kamu tuh kayak sosok apa ya, kayak wanita yang benar-benar luar biasa di mata dia, kayak benar-benar sang pujaan hati dia, kayak aduh feminim, kangen banget gitu. Kok beda banget gitu kan ya. Kok kenapa aku baru sadar kalau selama ini aku itu memiliki perasaan yang berbeda ya. Jadi selama aku menjalani hubungan dengan wanita A, B, C sampai kamu dengan feminim, itu berbeda ya. Perasaan itu seperti ada tarikan ya, ada magnet. Makanya pas dia cari tahu tentang kamu,
tentang kabar kamu. Dia melihat kamu tuh sosok yang wah, wanita yang luar biasa, wanita yang dambaan hati banget buat dia. Dia kangen, makanya dia cari tahu tentang kamu. Tapi di sini dia mikir nih ya, ada King of Swords sama Ten of Swords di sini. Dia mikir di sini, dia galau lagi tuh. Sempat dia galau mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan kamu ya. Maksudnya dia paling ngelihat kamu itu cuma dari kejauhan ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya feminim, kayak kamu tuh nggak tahu kalau dia itu sebenarnya udah nyari tahu tentang kamu. Sebenarnya dia udah ngunjungin kamu, maksudnya dia udah ngeliat kamu, tapi dari kejauhan, bukan dari dekat ya. Sebenarnya dia memang udah niat menemui kamu, cuman niatnya itu baru dari kejauhan aja, nggak dari secara dekat. Otomatis feminim pun nggak tahu dong, yang tahu hanya maskulin. So ya mungkin maskulin masih malu. Setelah dia menemui kamu, alias dia diam-diam melihat kamu dari kejauhan, dia mikir di sini ya, ada King of Swords. Dia mikir di sini, aku mau nemuin feminim, tapi aku terlalu takut. Aku bener-bener gimana ya? Aku pernah nyakitin dia. Aku kalau ketemu dia, aku takutnya didamprat gitu. Takutnya aku diomelin. Takutnya malah jadi berantem. Takutnya dia marah banget sama aku. Kalau marah udah pasti aku yang jahatin dia, aku yang udah ninggalin dia demi seorang karmik. Aku udah meninggalkan seorang feminim yang sangat tulus mencintai aku, dan aku memilih karmik. Dan sekarang aku mau nemuin dia. Apa jangan-jangan feminim bisa marah besar sama aku, bisa-bisa aku diusir. Nah, kepenuhan negatif thinking yang ada di kepala sang maskulin di sini, yang membuat maskulin mengurungkan niatnya untuk langsung komunikasi dengan kamu. Jadi cuma berani dari kejauhan, yang tadi aku bilang tadi. Dia kayak ngeliat dari kejauhan aja, kayak dia udah seneng banget, meskipun cuma bisa ngeliat kamu itu dari jauh. Tapi sesungguhnya memang ya, kalau namanya twin flame itu, energi cintanya itu memang hanya untuk kamu feminim, hanya untuk kamu. Cuman emang pembelajaran twin flame yang udah aku bilang tadi kan seperti ini ya, memang tidak semua twin flame bersatu ya, karena emang fokusnya twin flame itu hanya untuk sebagai pembelajaran. Tapi kalau kita berusaha banget untuk melewati rintangan twin flame, kita bisa bersatu kok dengan pasangan kita. Karena bagaimanapun balik lagi ke kamunya ya, kamu ingin berjuang gak dengan energi twin flame? Kalau kamu lelah dan capek, so cari sang soulmate. Soulmate kan energinya tidak begitu keras gitu ya, nggak begitu kuat seperti twin flame. Kalau kamu kuat hadepinnya, banyak kok twin flame di luar sana yang bersatu. Jadi bagaimanapun keputusan ada di tangan kamu ya. Oke, back to the topic. Jadi maskulin ini masih mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan kamu ya. Jadi dia masih ingat-ingat Ten of Swords ya, ingat kejadian dulu yang pernah menyakiti kamu dengan jahat. Tapi dengan begitu dia seperti ingin mengakhiri di sini. Dia ingin datang ke kamu untuk meminta maaf. Seberapa besar kesalahan maskulin di sini, tapi maskulin di sini masih ingin meminta maaf secara tulus dengan kamu. So di sini setelah dia pertimbangkan dengan benar-benar ya, maskulin ke depannya akan menemui kamu ya. Makanya aku lihat di sini di bulan Mei 2020 ini banyak sang maskulin yang datang ke sang feminim ya. Banyak pertemuan reuni twin flame. Cuma memang aku garis bawahi, dia tetap masih bersama karmik. Cuma dia tetap ingin mendatangi kamu karena dia sudah sadar bahwa cintanya dia ini hanya untuk kamu. Nah, pertemuan dia dengan kamu ini sayangnya tidak disuguhi hal yang romantis, hal yang indah, tapi malah hal pertengkaran ya. Lihat, dia hadap ke sana ya, berbalik ya. Kalau dia hadap ke sana sih enggak, dia hadap ke kiri. Jadi banyak pertengkaran
ketika kalian reuni, ya. Kayak di sini sang maskulin dan sang feminim. Jadi mungkin feminim merauk-rauk lagi ya hal masa silam, hal kesalahan maskulin, ya. Jadi di sini jadi banyak adu mulut. Nah, jadi kamu nanti ya feminim dengan sang maskulin setelah reuni ini memang banyak adu mulut. Ya mungkin memang feminim sakit hati ya. Feminim ingin minta penjelasan ke kamu ya. Sang maskulin, mengapa kamu dulu meninggalkan saya? Tujuan dan niat kamu apa? Menemui aku. Nah, otomatis di sini nanti banyak hal omongan antara feminim dan maskulin. Kebanyakan sih reuni di sini nanti yang banyak diperbincangkan itu ya memang itu. Kenapa dan kenapa? Kenapa sang maskulin ninggalin? Kenapa sang maskulin nyakitin? Kenapa sang maskulin mendua? Kenapa sang maskulin sampai saat ini masih bersama karmik? Ya. Nanti maskulin akan memberikan jawaban untuk sang feminim ya. Setidaknya dengan maskulin menemui feminim, memang awalnya berantem, tapi akhirnya tetap baik kok. Di sini aku lihat juga sang feminim juga akan menerima, ya, the star. Sang feminim lebih menerima dengan kondisi yang baik, ya. Awalnya memang feminim akan marah sekali ya. Memang akan marah sekali, tapi nanti udahannya sang feminim bisa menerima karena dia sadar, ya saya sadar sih ya memang ini tujuannya twin flame ya. Sekarang saya lebih spiritual, sekarang perkembangan pribadi saya lebih baik lagi, makanya sekarang saya bisa bertemu dengan sang maskulin, saya bisa reuni dengan twin flame saya. Ketika saya reuni dengan twin flame saya, apakah saya harus marah? Mungkin boleh saya menanyakan tentang kenapa dia seperti itu ke saya. Tapi alangkah baiknya kenapa saya tidak memaafkan kesalahan yang dia dulu perbuat ke saya. Kalau dia sudah menjelaskan kesalahan dia apa, dia memberitahunya, saya harus memberikan maaf kepada dia. Tuhan aja memberikan maaf kepada umatnya, masa saya tidak? Ya, jadi di sini nanti feminim lebih dewasa ya. Saya salut sih dengan perkembangan pribadi kamu ya. Banyak feminim di sini itu perkembangan pribadinya luar biasa ya. Banyak yang bisa memaafkan maskulin meskipun awalnya marah sekali. Tapi udahannya sang feminim akan memaafkan maskulin ya. Dan memang kalian berdua ini memang masih saling mencintai ya. Saling mencintai masih sangat dalam. Dan begitu pun dengan sang maskulin ya. Sang maskulin pun masih mengharapkan sang feminim untuk kembali bersama dengan dia. Ya. Tapi di sini si feminimnya kayaknya nyantai aja ya. Mau kembali atau enggak toh enggak masalah. Ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Maaf ya, tadi aku ubah posisi kameranya dulu. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya. Meskipun sang feminim masih mencintai maskulin, tapi feminim tuh kayak lebih nyantai ya. Nyantainya itu ya udahlah, mau balikan atau enggak, jodoh atau enggak. Ya, itu terserah yang di atas. Yang penting sekarang aku udah bisa reuni dengan twin flame saya, dan sini feminim ya. Sang feminim sangat bahagia sekali. Dan setelah pertemuan dia dengan sang maskulin ya, itu kayak membuat feminim itu kayak nggak mengharapkan lagi gitu, maksudnya buat untuk bersama kembali. Setidaknya dengan reuni ini, setidaknya dengan kejantanan sang maskulin datang menemui feminim, itu udah sangat membuat sang feminim bahagia sekali ya. Itu udah sangat membuat sang feminim bahagia sekali. Makanya sang feminim gak terlalu bagaimana-gimana. Yang penting hati dia sudah menjadi lebih baik, udah lebih plong. Urusan jodoh yang di atas, yang penting sang feminim lebih menjalaninya. Oke, aku lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini.
Aduh, kelihatannya sang maskulin. Aduh, wow, the Chariot. Wow. Setelah pertemuan ini, kalian setelah reuni ya antara sang feminim dan maskulin, banyak memang awalnya ya yang aku bilang tadi, sang maskulin memang masih berhubungan dengan karmik ya, belum benar-benar putus. Tapi nanti ini ke depannya maskulin akan memutuskan karmik ya. Dia akan memutuskan karmik untuk kembali lagi bersama kamu. Karena di sini aku lihat juga sang maskulin menjadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih spiritual juga. Cuman memang tidak sedewasa feminim ya, tidak secepat feminim. Tapi perubahannya juga lebih baik untuk sekarangnya ya. Ada the Hermit and the Chariot. Wow. Banyak nanti sang maskulin yang akan memutuskan hubungannya dengan karmik setelah pertemuan dengan sang feminim ya. Setelah dia putus dengan maksud aku setelah sang maskulin bertemu dengan kamu feminim, dia sadar bahwa dia sangat mencintai kamu, masih ingat momen-momen indah itu, dia akan memutuskan sang karmik dan kembali lagi kepada kamu. Dan aku lihat memang setelah pertemuan twin flame ini ya, reuni ini, banyak yang akan nanti kembali lagi ya, banyak yang pacaran lagi di sini. Wow, I don't know, itu bisa kamu, bisa teman-teman yang lain ya. Kalau memang ini resonate untuk kamu, ini bagus sekali energinya ya. Padahal bulan-bulan sebelumnya ini kurang baik ya, tapi perubahan dari feminim cukup luar biasa ya. Begitupun dengan sang maskulinnya yang awalnya ragu melihat kamu dari kejauhan, lalu lambat laun pun sang maskulin berani ya untuk menemui dirimu feminim. Dan malah setelah pertemuan dengan sang feminim, sang maskulin malah akan memutuskan karmiknya ya, dan kembali lagi menemui kamu. Jadi banyak yang di sini yang bertemu dengan twin flame-nya ya, reuni dan kembali lagi bersama sang twin flame. Wow, selamat ya. Semoga ini resonat untuk kamu. Karena aku sadar ya, energi twin flame dan energi soulmate itu sangat berbeda ya. Kalau twin flame itu kan rasanya sampai gimana gitu ya, sampai kayak beda deh getarannya. Apalagi kalau twin flame itu kan ada koneksi batinnya ya. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, kamu bisa merasakan apa yang dia lakukan. Dia sakit, dia lagi dalam kondisi tidak baik, kamu bisa ngerasain. Itulah koneksi twin flame. Makanya sampai sedemikiannya. Ini kalau memang ini resonate untuk kamu, ini kamu bahagia sekali. Amin. Semoga resonate ya. Itu aja reading untuk twin flame di bulan Mei 2020. Kalau resonate, tolong komen di bawah ya. Bantu like dan subscribe channel aku. Bye.